bagaimana ranah Minang ini boleh menghasilkan begitu banyak tokoh-tokoh besar. Sang proklamator Bung Hatta yang mendampingi tokoh besar Bung Karno, Muhammad Yamin, tokoh pendidik yang juga dikenal pasti oleh Soekarno-Hatta, mengamanahkan beliau dalam rangka pendidikan, dan tokoh-tokoh dan pelbagai orientasi dan ideologi. Sudah hasilkan Muhammad Natsir, tokoh Islam yang sangat dikagumi dunia. Sultan Syahrir, kiri liberal yang punyai kecekalan intelektual yang sangat dihormati. Dalam bidang sastra, Abdul Muiz, Salah Aswahan, siapa lagi? Marah Rusli, sehingga saya hafal beberapa watak, dan saya senang sekali ke Bukit Tinggi, ke beberapa nama-nama kota yang saya biasa dengan setelah mengikuti karya-karya sastra besar mereka. Hamka, satu seorang ulama ulung di rantau ini yang boleh menghasilkan tafsir bahasa Indonesia yang sangat mengesankan, tafsir Azhar. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya orasi ilmiah oleh yang berhormat Dato Sri Anwar Ibrahim. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan dan kasihi Ibu Megawati Soekarno Putri, Saudara Zulkifli Hasan, Saudara Osman Sabta, Wakil Menteri Riset, sahabat saya Gubernur Irwan, Rektor Profesor Ganefri, para rektor dan naib chancellor yang hadir, masuk beberapa universiti di Malaysia, Ketua Sekretariat dan anggota Senat, tetamu kehormat, dan anak-anak yang dikasihi sekalian. Syukur Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nyiur dan Ru melambai di pantai, pohon melati di bukit tinggi, hatiku terpahat enggan bercerai, ranah Minang menambat hati. Ini ranah Minang ini negeri budaya, sukar dicari satu daerah lain yang begitu kuat, terpahat semangat ukhuwah Islamiyah dan budaya yang begitu mekar dan segar. Saya ditanya oleh beberapa teman, termasuk beberapa universitas yang saya kenal di Indonesia, yang telah secara hormat mengundang saya dan memberi penghormatan, meminta saya menerima anugerah-anugerah universitas. Mereka agak terkejut mengapa saya pilih dan
dipaksa menerima anugerah dari Universitas Negeri Padang. Ya, sebabnya banyak, kerana teman-teman saya ramai dari Padang. Kalau ke Jakarta tak ketinggalan nasi Padang. Walaupun gubernur dan rektor agak muskil. Mengapa saya sudah berkunjung hampir semua daerah di Indonesia, dari Jakarta, Madiun, Blitar, untuk mengkagumi Bung Karno, sampai ke ujung Pandang. Tetapi ranah Minang terlepas pandang. Tapi rupa-rupanya walaupun terlambat, ia paling memikat. Jadi kepada pihak universitas dan Saudara Fahmi dan teman-teman, saya dengan segala rendah diri menerima baik anugerah ini sebagai tanda persahabatan yang insya Allah akan berkekalan. Kebetulan dari wali kota Bukit Tinggi semalam, sudah Irwan Gubernur, dan tadi Osman Sabta, semuanya ulang. Saya menang di Port Dickson kerana di antara lain ramai orang Minang dan semua mendukung saya. Ini katanya sebahagiannya sambutan, sebahagiannya ugutan, supaya jangan saya tidak lupa pada akar dan dukungan yang bulat dari rakan-rakan. Saya syukur kata Allah SWT kerana semangat persaudaraan dan ukhuwah yang begitu rupa. Tetapi semalam tatkala berbicara di hadapan anak-anak mahasiswa, saya timbulkan satu persoalan. Bagaimana ranah Minang ini boleh menghasilkan begitu banyak tokoh-tokoh besar? Sang proklamator Bung Hatta yang mendampingi tokoh besar Bung Karno, Muhammad Yamin, tokoh pendidik yang juga dikenal pasti oleh Soekarno-Hatta, mengamanahkan beliau dalam rangka pendidikan, dan tokoh-tokoh dalam pelbagai orientasi dan ideologi. Sudah hasilkan Muhammad Natsir, tokoh Islam yang sangat dikagumi dunia. Sultan Syahrir, kiri liberal yang punyai kecekalan intelektual yang sangat dihormati. Dalam bidang sastra, Abdul Muiz, Salah Aswahan, siapa lagi, Marah Rusli, sehingga saya hafal beberapa watak. Dan saya senang sekali ke Bukit Tinggi, ke beberapa nama-nama kota yang saya biasa dengan setelah mengikuti karya-karya sastra besar mereka. Hamka, seorang ulama ulung di rantau ini yang boleh menghasilkan tafsir bahasa Indonesia yang sangat mengesankan, tafsir Azhar, dan novel-novel Tenggelamnya Kapal Benedict, Merantau ke Delhi, dan lain-lain. Maka saya rasa berbahagia dapat bersama di sini. Perguruan tinggi Universitas Negeri Padang yang berakreditasi A malah dinobatkan selaku 50 most promising Indonesian universities.
Saudara-saudari, kita ini dalam bicarakan soal etika politik harus ingat kita dilahirkan sebagai manusia yang diangkat derajatnya, karamah insaniyahnya, walaqad karramna bani Adam. Allah yang mengangkat darjat kita, sekiranya kita pilih untuk pertahankan darjat itu. Maka dalam politik ada yang usaha menggilap idealisme agar karamah insaniyah itu dipertahankan, ada juga yang terheret dengan terpukaunya kuasa dan wang menjadi penindas dan memperkosa hak rakyat, merampok hak rakyat, atau melacurkan ekonomi, menggunakan istilah Bung Karno. sekali lagi, pelacuran ekonomi itu istilah yang beliau perkenalkan dan ada kaitan dengan kefahaman kita. Maka kita boleh pilih dari karamah insaniyahnya seperti yang diungkapkan dalam Al-Quranul Karim, untuk menjadi fi ahsani taqwim, manusia kejadian yang paling tinggi dan mulia, atau terlantar di peringkat yang sebawahnya, asfala safilin, yang paling hina. Maka dalam politik pertimbangan yang sama. Jadi bila kita bicarakan soal etika dan nilai, kita tidak boleh lari dari dunia pendidikan dan gedung ilmu perguruan tinggi untuk meletakkan asas nilai dan etika dalam semua disiplin, dari sastra, ekonomi, kejuruteraan, kedoktoran, sehinggalah disiplin baru seperti artificial intelligence. Bung Hatta menggunakan moral oracle. Saya tidak tahu dari mana dia boleh fikir begitu, tetapi mengagumkan. Seorang tokoh besar Indonesia boleh mengungkapkan dalam membina negara, menyusun tata kelola dan tatanan negara, dia menyebut moral oracle.